Sekarang nih Persija main offensive football, sepak bola indah. Iya. Bisa kan nih menjadi juara? Jadi Ini juara, juga bisa menjadi sejarah jika mereka bisa lakukan itu loh. Jadi ini sudah bukti bahwa walaupun Persib tidak bermain sepak bola indah, atau kalau menurut gue itu fantasy football ya, yang biasa kita mainkan di game saja sekarang. Karena banyak tim-tim di luar juga yang sebetulnya tidak seberapa mementingkan permainan indah itu. Ini kan bicara apa ya? Bicara Super League saat ini bisa dibilang ada 3 kuda pacu nih. Ada Persib Bandung, Persija dan juga Borneo. Walaupun ada Malut tapi jarak poinnya agak jauh sedikit ya dengan Borneo bahkan dengan Persib dan Persija. Nah, kalau misalnya melihat kompetisi yang masih panjang nih, masih ada sekitar belasan pertandingan. 12 pertandingan. Nah, Mas Labib gimana nih melihat peta persaingan juara nih di Super League musim ini melibatkan Persib, Persija dan Borneo. Kan kalau kita lihat jadwal sisa nih, Borneo masih ngelawan Persija, masih ngelawan Persib, masih ngelawan Malut bahkan. Dan Borneo masih ketemu Persib. Masih ketemu Persebaya juga, ya kan? Jadi Borneo masih ketemu Persib, Persebaya, Persija dan juga Malut. Nah, kalau Persija masih sisa Persib dan Borneo. Kalau Persib sisa Borneo banyak dan Persib away-nya terutama. Dan away-nya dan Persija juga kan. Nah, melihat komposisi atau sisa pertandingan gimana Mas Labib? Iya, kalau ngelihat sisa competition kan dari untuk 3 tim teratas saat ini menurut gue udah every game is final game. Tapi harus dilihat juga dari jadwal, dari fixture yang ada. Gue mencermati Persib Bandung sebenarnya challenge-nya lebih tinggi. Semuanya challenge-nya tetap tinggi. Cuma Persib Bandung tuh lebih tinggi karena kenapa? Mereka dihadapkan dengan laga-laga away yang cukup keras. Akan ketemu Persebaya tanggal 2 besok, akan ketemu Borneo tanggal 15 Maret, ketemu Persija, ketemu Bayangkara yang lagi on fire banget. Belum lagi ketemu PSM Makassar di Makassar nanti. Lebih tepatnya bukan di Makassar, di Parepare. Terus juga akan ketemu Semen Padang juga. Menurut gue ini juga challenge buat Persib Bandung. Kalau Persija Jakarta agak sedikit diuntungkan karena big match-nya banyak bermain di kandang ya. Di kandang, entah itu di JIS atau di GBK nanti. Sedangkan kalau Borneo sebenarnya kalau yang gue lihat dari Borneo di putaran kedua adalah yang penting konsistensi dulu. Karena kadang-kadang Borneo nih konsistensinya lagi menang, tiba-tiba ada nih kena hook, mereka kalah. Mereka menang lagi. Jadi menurut gue 3 tim teratas saat ini memang memiliki peluang yang sangat besar. Memiliki juga tantangan-tantangan tersendiri. Tapi gue melihat mungkin tantangan untuk Persib yang laga tandangnya banyak akan menghadapi big match. Levelnya ada di level big match gitu. Kalau Bung Minder gimana ngeliatnya? Sebetulnya dari segi jadwal Persija lebih menguntungkan ya kalau menurut gua, karena beberapa tim yang akan mereka hadapi di putaran kedua ini lebih banyak di kandang kan, seperti yang tadi Labib katakan. Gua dari awal sudah melihat nih sebetulnya dari segi jadwal mereka nih lebih berpotensial mendapatkan maximum point. Karena kita tahu mereka kuat di kandang, tapi ini gua mengatakan sebelum mereka lawan Arema FC ternyata Arema bisa mengalahkan Persija ketika bermain di GBK. Artinya bisa saja Persija kalah di kandang. Apalagi lawannya adalah tim-tim yang kuat. Tapi paling tidak dengan bermain di kandang, 50% peluang itu sudah mereka pegang di tangan. Tinggal bagaimana mereka bisa eksekusi dan juga jangan emosional. Udah itu aja, para pemain Persija berikut pelatihnya tuh emosi mulu. Persijanya ini soal Rio de Janeiro. Nah, makanya itu gak ngerti juga. Padahal kan para pemain Brazil gak emosional seperti itu. Mainnya kan main cantik mereka. Jika mereka bisa menjaga emosi, gak banyak pemain yang suspend, mendapatkan akumulasi kartu kuning atau kartu merah. Nah, dengan kekuatan penuh itu maka mereka punya chance. Kalau Persib ini kan kita tahu perubahan skuadnya kan besar-besaran. Nah, gue gak ngerti juga deh para pemain baru ini punya gak yang namanya mental juara. Ini gue harus fair mengatakan. Kalau yang sebelumnya itu kan udah bermental juara semua. Maka itu mereka back to back. Dan mereka juga sudah lama menjadi bagian dari skuad. 3 musim kalau nggak salah tuh secara berturut-turut. Ya ada beberapa perubahan lah, tapi perubahan yang nggak besar. Ini kan perubahan yang signifikan juga. Kalau Persija punya motivasi karena dengan mayoritas Brazil, pelatih Brazil, dan mereka satu-satunya tim ini yang lagi main ofensif. Borneo masih ada main pragmatisnya. Persib memang kita tahu dengan Bojan pragmatis yang memang nggak ada salahnya. Malut juga sebetulnya Henry Susilo juga pragmatis. Counter defense ya Bu? Counter defense. Tapi Persija ini yang gue lebih kaget, main di Malut pun nyerang dia. Betul. Nggak mau bertahan. Itu. Nah, jadi ini tim yang menurut gue membuat sebuah terobosan baru di Liga Indonesia, karena dalam beberapa musim terakhir mulai dari Bali United tuh, mulai dari Bayangkara malah menurut gue tuh dengan Simon tuh mainnya juga begitu, defend counter,
Teko juga memanfaatkan transisi, apalagi Bernardo Tavares, Tavares sangat Bojan Hodak. Jadi ya let's say beberapa musim terakhir nih yang juara nih yang pragmatis. Termasuk Teko pas 2018 di Persija juga. Nah, pragmatis juga. Defend counter. Nah, apakah bisa membuat sejarah gak nih Persija? Nah, itu dengan offensive football, dengan tim yang produktif. Ini juga motivasi bagi para pemain Brazil mereka yang pertama kali bermain di Indonesia. Maka itu gue selalu mengatakan jangan meremehkan Persija. Apalagi jika mereka bisa dapat home base. Main terus nih Jesus. Wah, menguntungkan bagi mereka. Maka itu gue melihat walaupun ada 4 tim, ya gue sepakat dengan lo. Ini Malut udah gak termasuk. Ini sekarang Borneo, Persib dan Persija. Untuk Borneo bisa terlibat aktif sampai terakhir, ya syaratnya mereka harus menang lawan Persib nanti yang partai tunda. Untuk Persib, untuk bisa aktif berada di papan atas, mereka harus bisa menang nanti lawan Borneo yang partai tunda itu. Sama Persebaya juga, Bu. Nah, gue merasa, Persebaya sebelumnya. Tapi kalau lawan Persebaya mereka kalah, yang penting Borneo itu. Karena Persebaya kan jauh. Peringkatnya kan jauh kan. Dan bagi Persija, kalau mereka mau tetap bersaing untuk menjadi juara sampai akhir, ini 2 partai nih. Lawan Dewa, lawan Borneo. Kalau mereka bisa menang 6 poin, mereka pasti sampai terakhir coba untuk jadi juara. Nah, ini sekarang bulan Maret ini, kalau menurut gue nih, masa kritis. Kunci-kuncinya nih. Bagi-bagi 3 tim ini nih, Malut kalah lawan Persija. Jadi menurut gua udah kejauhan. Tapi yang menarik Persebaya, kalau Persebaya bisa menang lawan Persib, chance mereka untuk main di Asia terbuka. Itu juga. Jadi mereka juga kejar nih, Persebaya jangan diremehkan, punya Bernardo Tavares. Dia juga tahu nih caranya gimana nih kita coba ganggu Persib, ya kan? Terus mau lawan Borneo FC juga. Lawan Persija juga lawan Persija juga, walaupun mainnya di luar. Tapi dia punya rekor yang bagus juga lawan Persija kan? Apalagi ketika Persija masih sama Thomas Doll kan? Bagus banget. Ini yang seru. Nah, kayak itu yang gue bilang di awal. Catat, Liga Indonesia salah satu liga terbaik. Salah satu, bukan liga terbaik. Salah satu liga terbaik di dunia. Bukan di Asia nih ya? Bukan di Asia lagi, kita udah mainnya sekarang global. Buktinya pemain-pemain kita yang timnas yang dinaturalisasi sebelumnya pada kembali ke sini. Iya kan? Ini kan Persib Bandung dalam usaha mempertahankan gelar tuh alhamdulillah itu sudah kedapatan atau kembalinya sang kapten Mark Locke. Sudah mulai berlatih ya. Mark Locke sudah mulai berlatih walaupun agak diragukan untuk bertanding dalam waktu dekat gitu. Nah, ini dengan kehadiran Mark Locke gimana nih Bung Binder untuk perjuangan Persib untuk memperjuangkan hat-trick gelar juara Super League gitu. Ini menarik nih karena ada beberapa pertandingan musim ini Mark Locke tidak bermain baik. Ini udah 5 game terakhir nggak main. Iya, dan sebelumnya dia udah mainnya nggak bagus. Adalah beberapa pertandingan. Dan gue juga merasa dengan kedalaman skuad Persib, ya ada juga satu match itu Mark Locke gak main, ada di bangku cadangan. Ya kan yang dipilih itu Rangers tuh kalau nggak salah main di tengah. Dan Persib masih bisa meraih kemenangan atau imbang lah pada pertandingan tersebut, gue udah lupa. Tapi ternyata waktu gue lihat Mark Locke absen, gak main, berpengaruh banget. Permainan Persib, waktu dia absen gak ada di bench juga itu berpengaruh. Karena gak ada pemain yang bisa motivasi main agresif itu gak ada. Gak ada yang bisa main agresif gitu. Belum lagi dari segi motivasi. Karena Mark Locke pemain yang lama udah di Persib. Bukan pemain baru. Maka itu Persib pada saat itu bisa back to back. Gue sudah pernah mengatakan sebelumnya karena duet Klok dan Dado di tengah itu gila banget itu duet itu. Satu mainnya agresif, maju pressing, Dado mainnya lebih tenang, mengcover area passing. Jadi kalau Mark Locke sudah bisa bermain dan bermain reguler, kembali ke top form, wah Persib bisa kembali kuat lagi menurut gua. Walaupun ada salah satu kesulitan tentunya dengan Tom Hey absen nih. Nah, Tom Hey absen tuh kerasa banget di match sebelumnya lawan Persita. Betul. Ya, kalau Mas Labib gimana ngeliatnya? Kalau gue sih ngeliatnya so far dalam 5 game terakhir kan kalau kita lihat memang pas nggak ada Mark Locke langsung diberi sama Racaburi itu ya. Itu kelihatan banget. Rangers kan di tengah ramai. Begitu gampang mereka masuk ke tengah 3-0 itu. Kebuka banget tuh waktu itu. Dan Putros nggak bisa untuk pressing gitu. Dia tapi kalau pressing di sayap bagus loh Putros. Karena memang naturalnya back sayap. Tapi kalau di tengah dia nggak bisa. Nggak bisa walaupun dia bisa jadi DMF ya. Tapi kalau ngelihat memang so far Mark Locke apakah lini tengahnya Persib bagus? Gue akuin ada nggak adanya Mark Locke lini tengahnya Persib tuh udah mewah banget ya. Ada Tom Hai, ada Lucho, ada Rangers yang sekarang bisa main di tengah. Tapi ternyata ketika dalam 5 pertandingan Mark Locke nggak ada, gue lebih menyoroti jiwa kepemimpinan dari Persib Bandung yang nggak segarang ketika Mark Locke ada di atas lapangan. Karena gue tahu ini tahun kelima Mark Locke, dia udah kasih 2 gelar juara buat Persib Bandung. Selama main di klub-klub Indonesia, Mark Locke tuh selalu ngasih gelar juara dari PSM, Persija,
PSM kan Piala Indonesia, Persija waktu itu Menpora Cup, dan Persib Bandung 2 kali gelar juara Super League atau Liga 1 gitu kan. Gue ngeliat memang kehadiran Mark Klok ini sangat dibutuhkan untuk mempertebal dan membuat kedalaman skuadnya Persib Bandung ini semakin mewah, dan memang semoga Mark Klok bisa balik lagi nih, walaupun kemarin 1 bulan cedera dan masih membutuhkan perawatan, kita belum tahu kapan baliknya, tapi gue melihat Mark Klok tetap sangat dibutuhkan untuk menjadi jenderal lini tengahnya dari Persib Bandung. Nah, selain Mark Klok kan ada Bojan Hodak tentunya sebagai juru racik Persib Bandung lah. Kan seperti kita tahu kontraknya bakal habis ya di akhir musim ini kontraknya bakal habis. Nah, ini baru-baru ini lagi rame di medsos nih. Ada segelintir bobotal lah. Ini mungkin segelintir bukan mayoritas ya. Yang bilang tuh Bojan Hodak udah out aja akhir musim ini karena permainannya membosanin gitu. Walaupun memberikan trofi, walaupun sering memberikan hasil positif, tapi permainan nggak menarik. Nah, ini kalau Bung Binar gimana ngeliatnya? Kalau bagi saya sih permainan dari Persib menarik dari hal taktik ya. Karena taktik dari Persib itu kan memanfaatkan kelemahan dari tim lawan ya. Jadi kalau kita lihat Bojan itu strateginya pragmatis, tapi dia bisa meminta para pemainnya itu untuk menyerang dari sektor yang merupakan titik lemah dari tim lawan. Jadi bagi gue taktik dari Bojan ini memang nggak ada obatnya. Dan ketika dia memainkan pemain pengganti, itu permainan dari Persib itu bisa berubah. Jadi pemain pengganti itu masuk bukan hanya untuk menggantikan pemain yang mungkin dianggap tidak perform atau sulit untuk bisa mengimbangi pemain tim lawan, tapi untuk mengubah style of play dari Persib. Contoh lawan Persita, Persib sudah unggul, terus tiba-tiba bermain defensif, tapi ada pergantian pemain yang dia lakukan untuk menjalankan strategi defensif tersebut. Nah, jadi di sini gue melihat kehebatan dari Bojan Hodak. Dan dalam beberapa situasi, mulai dari awal dia melatih Persib, dia tahu pemain mana yang harus dia mainkan dari bangku cadangan untuk bisa menjadi game changer. Gak harus pemain tersebut mencetak gol, gak harus pemain tersebut memberikan assist, tapi pemain tersebut harus bisa nyetel secara cepat untuk apakah itu meningkatkan tempo dari Persib atau membantu dalam bertahan. Jadi ini sudah bukti bahwa walaupun Persib tidak bermain sepak bola indah, atau kalau menurut gue itu fantasy football ya, yang biasa kita mainkan di game saja sekarang. Karena banyak tim-tim di luar juga yang sebetulnya tidak seberapa mementingkan permainan indah itu. Tapi permainan taktis. Bagi orang yang paham bahwa sepak bola itu perlu dimenangkan, permainan sepak bola itu perlu dimenangkan dengan taktik, ya dia paham. Walaupun timnya tidak bermain sepak bola indah, tapi tim gue bisa bermain rapi tanpa membuat banyak kesalahan para pemainnya dan meraih kemenangan. Tapi kalau mau main sepak bola indah, mencetak 5-6 gol satu pertandingan, main tiki-taka, ya itu bisa saja. Tapi kan dia harus punya pemain yang sama dalam 3-4 musim. Nah, tapi kan belum tentu juga ada pelatih yang akan stay begitu lama di Indonesia. Di luar negeri saja gak semua pelatih yang stay begitu kan. Sedikit ya. Nah, sedikit yang seperti itu. Jadi kalau menurut gue ya, mau indah atau enggak itu tergantung persepsi kita masing-masing sih. Kalau gue sih ngelihat, oh taktiknya begini, nah gue ngerasa wah ini bagus nih pelatih. Seperti Tavares juga dulu di PSM. Seperti itu, dan counter-counter dari Persib juga kan menarik. Bagus. Nah ini kan bedanya yang kita lihat Persib dengan Bojan Hodak dibandingkan Persib dengan beberapa pelatih sebelumnya. Yang lebih menginginkan Persib itu main ofensif, tapi di belakang ini mereka gak kuat. Tapi ini dia membangun fondasi mulai dari defense sampai ke tengah, sampai ke depan. Cuman sayangnya Persib musim ini tidak punya striker predator seperti sebelumnya mereka punya DDS dan Ciro ya. Ciro Alves juga. Ya, kalau gue ngelihat Bojan Hodak sih salah satu pembuktian kan adalah hasil pertandingan ya. Bojan Hodak sejauh ini udah tampil luar biasa. Win rate-nya mungkin udah tinggi banget ya bersama Persib Bandung dalam ini tahun ketiganya Bojan Hodak bersama Persib Bandung. Gua rasa ini memang udah jadi game of play-nya Bojan Hodak. Jadi memang udah sulit untuk merubah. Tapi Bojan Hodak adalah kan pelatih yang udah cukup paham kawasan di Asia Tenggara ya. Itu. Pernah melatih Johor, pernah melatih Kuala Lumpur. Jadi menurut gua Bojan Hodak udah tahu semua culture dan sebagainya bagaimana sepak bola di Asia Tenggara. Cara satu-satunya dia bertahan ada di Persib Bandung ya meraih kemenangan. Meraih kemenangan itu nggak selalu dengan permainan cantik. Permainan cantik bakal memberikan hasil atau secara visual enak dilihat, tapi nggak menggaranti kemenangan. Tapi dengan permainan pragmatis, permainan counter defense, mungkin Bojan Hodak akan menggaranti kemenangan atau bahkan menggaranti juara.
Itu yang dipilih ternyata oleh Boyan Hodak, permainan yang pragmatis, permainan counter defense, tapi bisa membawa Persib juara 2 kali. Mungkin ada sedikit adjusting. Tadi sepakat juga tuh sama Bung Binder bahwa player selection sebagai pemain pengganti Boyan Hodak sangat tepat guna ya Bung, betul. On point banget. Ketika contohnya paling legendaris ada pergantiannya Adam Alis di laga melawan Selangor. Iya, itu paling luar biasa. Hebat itu. Lagi kalah, masukin Adam Alis. Ternyata Adam Alis bisa menjadi gelandang box to box saat itu. Itu kan salah satu case-nya tuh. Itu yang menurut saya yang nggak banyak pelatih bisa melihat dalam waktu sepersekian menit, butuh dalam waktu yang cukup kritis memasukkan pemain yang bisa menjadi game changer. Itu yang dimiliki oleh Boyan Hodak. Nah, gua aja udah lupa, ini betul perpustakaan berjalan. Gua aja udah lupa. Itu kan salah satu worst case case yang paling terkenal tuh. Dan banyak hal-hal seperti itu yang banyak dilakukan oleh Boyan Hodak. Jadi Boyan Hodak mungkin manajemen udah senang dengan juara yang didapatkan oleh Boyan Hodak. Jadi mau permainannya seperti apa, yang penting Boyan Hodak bisa membawa Persib Bandung meraih prestasi. Apalagi ada satu prestasi yang lebih baik di kejuaraan antar klub Asia kemarin musim 2024-2025 diberi dibantai-bantai oleh Port FC, Zhenjiang Cina dan sebagainya. Tapi di musim ini tampil perkasa, padahal dari pot 4 Persib Bandung saat itu. Dan tidak diunggulkan juga sebenarnya. Jadi juara grup. Jadi juara grup. Makanya mungkin kalau menurut gua pasti manajemen akan menyodorkan kontrak baru buat Boyan Hodak. Nah, ini juga sama seperti kalau kita lihat di Persija, Carlos Peña secara permainan sebetulnya nggak buruk Persija. Enggak. Kalau gue ngelihat cara permainan dari Carlos Peña tuh possession, ya, main bola-bola pendek, itu enak juga dinonton. Tapi hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti Oke, kita bisa lihat Carlos Peña kalau musim ini di Persita juga bagus. Kayak apa? Ya kenapa dia bagus? Karena pemain yang dibawa, pemain yang dia tampilkan memang cocok dengan Persita Tangerang. Oke, tapi strateginya sama nggak seperti di Persija? Tetap dengan formasi 4-3-3. Iya betul, tapi cara bermainnya. Cara bermainnya kurang lebih nggak jauh berbeda. Justru menurut gue berbeda. Dia di Persita lebih defensif. Oh, karena udah belajar dari musim pertama di Persija. Di Indonesia ya? Iya, coba lihat dia defensif banget. Bahkan total kemasukan gol Persita itu tidak jauh berbeda dengan tim-tim yang berada di papan atas. Betul. Jadi dia pun sekarang pindah ke Persita, gak main lagi itu yang ball possession, passing ke depan cepat, tapi mainnya pragmatis dan berhasil. Itu sudah contoh loh. Sudah contoh dia main begitu. Nah, maka itu ini kembali ke pertanyaan gue lagi. Sekarang nih Persija main offensive football, sepak bola indah. Bisa kan nih menjadi juara? Ini juga bisa menjadi sejarah jika mereka bisa lakukan itu loh. Tapi memang dari zamannya Simon McManamy di Bayangkara sampai kemarin Boyan Hodak nggak ada pelatih yang main ofensif. Nggak ada pelatih. Nggak ada. Tavares 2022-2023 juga itu lebih pragmatis lagi itu. Iya. Itu cuma ngandelin William Pulim doang. Nah, itu yang cuma kasih umpan-umpan jauh. Tapi counternya bahaya semua. Bahaya banget. Nah, itu jadi sepak bola indah itu boleh aja dimainkan di pertandingan persahabatan aja. Lu main atau fun football lah. Nah, lu lagi main enak-enak, happy-happy ya lu main.